Duo daging, dagelan penting. Duo daging, dagelan penting. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ini bener-bener adab nih kalau begini nih. Ya Allah. Apa sih ente, Des? Ini sungguh terlalu. Sungguh nggak punya akhlak ini. Biadab, bener biadab. Yalah, siapa yang biadab? Ini orang tua, nih anak dijadiin tumbal pesugihan sama orang tuanya, sama kakek neneknya. Bayangin coba, matanya tuh sampai dicongkel. Ya Allah, gimana nggak biadab ini orang? Ya Allah. Oh, Iya. Wah, bukannya orang tua biasanya suka ngorbanin hartanya untuk nyenengin anaknya. Kan biasanya suka memberikan sesuatu demi kesenangan anak-anaknya. Lah, malah ini anaknya dicongkel matanya. Kan yang ngerugi dia juga itu. ini bukan main nih, makanya ngeri banget ini. Ya Allah ya Rabbi. Udah menjalik ya, Dris ya? Iya. Allah, kan anak-anak itu kan bagian dari amalan yang nggak terputus nanti kalau kita meninggal. Benar. Kan yang aneh tahu sih kata hadis tuh ya. Katanya ilmu yang bermanfaat Itu. terus sedekah jariyah, doa anak yang soleh. Iya. Harusnya kenapa juga harus ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya bener banget nih, makanya ya Allah, harusnya anak tuh kudu kita sayang, kita didik yang bener biar jadi anak soleh. Lah ini malah dijadiin tumbal. Ya Allah, nih orang kagak bener banget nih. Ya Allah, bener-bener tulis kayak begitu kok ada ya orang zaman kayak begini gitu ya. Iya, nih. Nah, nih ada lagi nih. Mana? Ada lagi nih. Ini lagi rame juga nih sekarang nih. Tuh. Child free. Apaan tuh child free? Nih. Child free? Oh iya. Aman Iya, tuh. nih jadi ini suami istri dia nikah tapi nggak mau punya anak. Ya Allah, ini aneh lagi. Nah, itu Tadi yang punya anak malah dicongkel matanya. Nah. Sekarang menikah malah nggak mau punya anak nih. Gimana ceritanya Ini sih? sekarang lagi banyak nih. Banyak. Udah lama sebenarnya. Mula-mulanya dari luar negeri sono sampai sekarang udah ada nih di Indonesia kayak begitu. Iya. Ada orang begitu? Ada nikah tapi nggak punya anak. Lah, bukannya kalau orang berkeluarga suami, istri tujuannya punya keturunan kan? Nah begitu ya, tapi mungkin dia nggak mau repot punya anak banyak, nggak kuat bayar biaya pendidikannya, merasa nggak punya ilmu tentang apa namanya pengasuhan anak. Dia ngapain nikah kalau begitu? Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius amat obrolannya. Saya tadi salam-salam sampai 2 kali gak dijawab-jawab. Iya, bangsat. Idris nih Untung bicara. nih rumah bersama, saya main selonong aja masuk ini. 2 kali saya salam, serius amat bahas apaan sih? Ini Idris, gimana Idris? Child free Ustaz. Heeh. Itu child free, ada orang nikah gitu ya. Terus dia kagak mau punya anak. Gitu. Iya. Udah pernah dengar belum? Ustaz? Pernah dengar ini bahasan child free ini Bang. Ini udah lama sebenarnya. Nah, Indonesia telat aja. Ini di barat itu sempat bahas tahun 2013. Cek aja Time Magazine, majalah Time-nya Amerika itu 2013 itu bikin cover majalahnya itu tentang child free. Dia bilang itu tidak punya anak tapi tetap bisa memiliki segalanya. Jadi having it all without having children. Apa Itu bahasa Citayamnya tuh. Di Depok gitu ya bahasa Jadi Citayam. tetap bisa punya semuanya walaupun nggak punya anak. Jadi ini bahasan udah 7-8 tahun yang lalu, 2013. Nah, baru nyampe Indonesia, kan perjalanan jauh ya. Nyampe Indonesia baru sekarang-sekarang ini. Rame Indonesia ngikut kayak begitu. Nah, itu dia saya juga heran tuh. Karena kan kalau barat oke lah. Dia bikin anak itu masalah oke lah barat yang bikin. Kalau dia bilang kita punya anak pengeluaran makin membengkak, oke lah. Tapi kalau buat muslim ini pertanyaan loh. Kalau umat Islam yang baca, kalau dia nggak mau punya anak, dan itu urusannya dia ya, urusan pribadinya. Tapi ketika sudah mengkampanyekan itu, ngajak orang lain, nah ini ada PR besar sebenarnya yang kita perlu lihat lagi nih. Betul. Dan kalau kita tarik sebenarnya child free ini PR besarnya ada di gimana sih cara kita memahamin anak. Anak itu apa sih sebenarnya? Orang berkeluarga tujuan punya anak untuk apa? Anak itu beban atau apa? Ada orang yang bilang banyak anak banyak rezeki, Itu. optimis tuh. Orang tua kita dulu. Jangan Anak hari benar, ini, Ustaz. anak hari ini banyak anak banyak rezeki yang harus dicari.
jadi PR lagi. Jadi hebat ya orang dulu tuh optimisnya tinggi ya. Orang sekarang agak pesimis ya. Nah, kita bahas lebih jauh nih. Kalau anak cuman kasus anak dan rezeki aja itu sebenarnya udah 14 abad yang lalu udah dibahas dulu, di Quran udah bilang di surat Al-Isra Allah bilang itu wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak kalian itu karena takut lapar, takut miskin. Nahnu narzuquhum kata Allah. Kami yang kasih rezeki mereka. Terus Allah bilang wa iyyakum. Kalian juga. Allah juga yang ngasih rezeki. Jangan merasa ini anak lahir beban saya. Enggak, itu anak Allah yang kasih rezeki. Kita juga sebenarnya Allah yang kasih rezeki. Jangan terlalu sombong merasakan ini semuanya saya nanggung rezekinya. Jangan terlalu sombong. Udah takut duluan. Iya, udah takut duluan. Berkeluarga, dapat keturunan malah jadi menakutkan buat dia. Iya. Sampai sempet tadi nyongkel mata tuh jangan-jangan juga rasa takut Pesugihan. gitu. Tapi ini beda nih Ustadz, dia nggak mau punya anak karena dia merasa dia bisa menyantuni anak yang lain. Kan banyak gelandangan, anak-anak yatim. Itu ide bagus tuh. Jadi dalam Islam itu kebaikan itu nggak dibenturkan. Kebaikan itu jarang beriringan. Punya anak itu kebaikan. Nyantunin anak orang lain juga kebaikan. Kenapa nggak dua-duanya? Antum mau ditawarin, Bang Idris mau kopi apa mau teh? Nah, kalau kita jawab aja mau dua-duanya. Kenapa enggak kan? Kopi dan teh, yang teh bawa pulang dibungkus gitu bisa jadi gitu kan kalau nggak punya malu kan. Iya. Artinya kalau ada dua kebaikan ambil aja dua-duanya. Ngapain harus pilih satu-satu harus demi yang ini saya nggak punya ini, enggak ambil aja dua-duanya. Di sana setuju kayak begini. Kan harusnya begitu tuh. Kenapa jadi ada kayak begitu sih, Tris? Iya bener juga sih, Anda juga nggak tahu nih kenapa bisa jadi begini nih. Iya. Nah, kalau untuk anak nih Bang, untuk anak sendiri itu ada bahasanya dalam Islam luar biasa. Kita tahu doa keluarga tuh Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami nih, yang doa para suami nih, untuk kami dan pasangan kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penghias mata bagi kami. Qurrata a'yun ini kalimat yang indah nih. Artinya kalau kita lihat aja tuh anak kita, senang hati, bahagia hati. Lihat istri, bahagia hati. Nah, di akhir ayat ini Allah bilang waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami, berarti itu masuk tuh anak tuh, bagi orang bertakwa sebagai pemimpin. Keren gak tuh? Kita minta bertakwa aja tuh kalau Ramadan tuh la'allakum tattaqun, jungkir balik jadi orang bertakwa ya. Ini ada dari anak dan Tapi kalau pembahasannya keluarga, itu anak kita itu kita desain untuk jadi pemimpinnya orang bertakwa. Pemimpin orang bertakwa di dunia berarti kan sampai ke akhirat bahasanya. Iman begitu Ustaz. Itu mindsetnya. Jangan kalau kita pesimis ya baru lahir anak ini masalah ya kejadian. Kata husnuzon sama Allah tuh penting sekali. Luar biasa. Husnuzon punya anak, wah ini anak berkah. Anak bawa kebaikan. Kita husnuzon anaknya akan doakan kita kalau kita meninggal. Anak kalau anak meninggal kan salah satu hal yang kita meninggal pun doa itu tetap jalan tuh. Iya kan, anak nuntut ilmu melalui kita yang mensupportnya, kebaikan tetap jalan, pahala tetap jalan. Masya Allah. Lagian kalau nggak punya anak begini terus bagaimana mungkin peradaban Islam bisa diteruskan, bisa maju ya Ustaz ya? Iya. Tapi ada orang juga yang mikirnya malah nggak mau punya anak. Ada orang mikirnya malah anaknya malah dicongkel Kalau matanya. takut, kalau kan kita sekarang hari ini banyak inilah kepikiran-kepikiran ya bikin jarak aja, bikin jarak gak masalah. Punya anak sekarang, nanti 3 tahun lagi baru program Boleh punya Islam anak lagi. begitu Nggak saja. masalah, biasa aja, boleh seperti Ada itu. tuh negara-negara yang kekurangan anak muda tuh ya. Di Jepang ya? Itu juga. Iya, katanya di Jepang tuh malah sekarang banyak kan orang tua isinya karena takut nggak mau punya anak gitu isinya, jadi ya itu jadi dia nggak mau punya keturunan. Itu gimana tuh Ustaz kayak gitu Ustaz? Iya, itulah kalau kita hidup berangkat dengan pikiran ketakutan selalu, pikiran yang negatif selalu, pikiran pesimis bahwa kalau punya anak nanti gimana cari duitnya, jadi beban dan lain sebagainya. Kita nggak tahu bahwa setiap letihnya orang tua, letihnya ibu merawat anak itu pahala di sisi Allah. Letihnya ayah cari nafkah di luar untuk nafkahi anak-anaknya itu jihad fisabilillah kata Rasul. Nah, setiap keletihan itu apalagi kalau nanti Allah tambah bonus, anaknya jadi orang berhasil, orang sukses, mengabdi ke orang tuanya, nggak cuma orang tuanya, kasih kebaikan untuk negeri ini. Nah, itu luar biasa. Jadi jangan-jangan mikirnya saat dapat anak karena ngeluarin harta, padahal anak itu juga harta. Anak itu harta berharga. Jadi sadarnya bahwa harta itu hanya sekedar duit. Jadi dia terbebani harta harus keluar. Padahal anak itu aset mahal. Masya Allah. Ada banyak orang pengen punya anak, nggak dapat anak. Gitu. Iya. Oh iya, ada orang yang sampai berupaya nggak punya anak, berobat, cari-cari kemana-mana. Bayarnya mahal. Demi untuk mendapatkan harta yang lain itu anak. Yang ini malah Punya anak, punya anak. nggak mau punya anak,
dijadiin tumbal. Antum, insya Allah antum keren berdua nih, bisa jadi ini juga, bisa duet mantep kayaknya nih berdua nih. Gua daging kan. Oh iya. Oke dulu, Ustaz. Iya. Jadi ini isinya daging semua pembahasan antum ya. Iya, Jadi yang darah-darah tinggi itu hati-hati, Kenapa, karena Ustaz? pembahasannya daging semua. Iya. Usah bisa aja. Itu sudah kopi. Ini saya nggak ada gimana ceritanya Saya ini. bikinin sate. Saya Nah, bilang saya mau kopi, Siap. tapi kopi yang warnanya bening. Tahu nggak kopi apa? kopi warna bening. Dari Medan asalnya. Apa, Ustaz? Oh pikirlah sendiri. Bisa aja susah. Saya bikinin sate. Monggo silakan. Ada manis-manisnya nggak, San? Oh, nggak terlalu manis nggak apa-apa. Yang penting setia. Iya. Bentar sate. Malah dia yang ngejok. Emang sendiri. Minum, Ustaz. Betul. Saya masih nunggu bang. Iya. Saya ngeliatin abang aja dah minum dulu. Iya. Saya kapan minumnya kalau Ustaz ngomong dulu? Iya, saya ngeliatin. Iya. Anak sehat bang? Alhamdulillah sehat. Terus saya kapan minumnya? Silakan diminum bang. Iya. Istri gimana kabar sehat? Alhamdulillah Ustaz baru satu.